Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner barengan sama saya. Kali ini saya ada di Yogyakarta lagi ya, dan berada di Museum Benteng Vredeburg. Seperti yang saya katakan tadi, museum ya dan benteng. Ini merupakan ya, kenapa dikatakan museum dan kenapa dikatakan benteng, ini memang ada kisahnya ya. Dikatakan museum karena tempat ini memang museum ya, yang menyajikan koleksi-koleksi benda-benda bersejarah dari zamannya. Terus kemudian kenapa kok disebut benteng ya, karena tempat ini dulunya merupakan benteng. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya guys ya. Kalau tadi saya masuk dari arah yang sana tadi ya, dari arah depan ya, dari arah barat. Terus guys, tempat ini menyajikan banyak ini ya, diorama. Diorama itu semacam kayak ini ya, kayak patung-patung yang disusun, yang menggambarkan tentang suatu peristiwa ya, kayak drama gitu ya. Dan ini mengisahkan tentang bagaimana sih perjuangan ini ya, masyarakat Indonesia terutama yang ada di Yogyakarta itu dalam mempertahankan tanah air ya. Ini ada mesin untuk mencetak ya. Nah, ini ya, ada mesin cetak Heidelberg ya. Terus kemudian di sebelah sini kita bisa melihat ada diorama lagi. Nah, dioramanya ini bisa Anda lihat ya di situ gimana orang-orang Indonesia pada waktu itu begitu antusiasnya dalam membela tanah air ya. Terus kemudian di sebelah sini ada koleksi mata uang ya, mata uang yang bisa dilihat di sebelah sini. Oke guys, sambil ini ya, sambil jalan kita lihat koleksi-koleksi yang ada di sini. Nah, ini barangkali Anda yang mungkin masih belum pernah ke museum, atau mungkin udah pernah ke museum tapi museumnya sedikit berbeda ya. Ini bisa dilihat ya, kalau di daerah sini ini merupakan museum khusus ya, yang mempertunjukkan memamerkan maksudnya ya, memamerkan tentang artefak-artefak, dan juga di sini ada replika-replika. Terus kemudian ada ini ya, foto-foto tentang peninggalan yang ada di masa perjuangan. Nah, ini para tentara ya. Terus kemudian di sebelah sini ini kita bisa lihat ya, bagaimana suasana waktu itu, karena memang Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia ya, ketika seluruh wilayah Indonesia saat ini kecuali daerah istimewa Yogyakarta itu jatuh ke tangan Belanda. Oke, dan tersisalah memang di tempat ini saja guys ya, di Yogyakarta, sehingga ibu kotanya pun untuk ini ya, untuk itu maka dipindahkan ke Yogyakarta juga ya. Dan saya udah pernah ini ya, udah saya tunjukkan stasiunnya itu gimana. Stasiun yang ada di wilayah Tugu, yang nggak jauh dari hotel tempat saya menginap selama di Jogja, itu memang digunakan ya, difungsikan untuk menyambut para ini ya, para pejabat, termasuk Presiden RI waktu itu Insinyur Soekarno, yang tiba di wilayah Indonesia ya, karena waktu itu daerah Jakarta sudah dikuasai sama Belanda guys ya. Oke guys, jadi ini merupakan bagian dalam yang ada di Benteng Vredeburg, yang ini ya, yang difungsikan untuk memamerkan ini ya, artefak-artefak yang ada di sini. Nah, ini adalah seragamnya perawat ya waktu itu. Terus kemudian di sini ada diorama lagi guys ya. Oke, jadi seperti ini guys ya. Terus ini ada holorama. Nah, holorama ini merupakan ini ya, apa ya, semacam yang ditampilkan. Jadi ada semacam alternatif baru lagi di Benteng Vredeburg, di museum sini, maksudnya di Museum Benteng Vredeburg,
yang mengisahkan tentang ini ya, kejadian yang ada di peristiwa perang itu, maksudnya ya, dengan cara ini ya, dengan menampilkan ada ini gambar-gambar bergerak gitu guys ya. Oke, terus kemudian di daerah sini ini masih ada ini ya. Nah, ini diorama ya guys ya. Diorama dari ketika itu ada ini ya, bantuan yang datang dari ini ya, dari luar negeri. Oke, terus kemudian yang ada di sini ini merupakan peristiwa yang ada waktu itu ya guys ya. Oke, jadi kemudian di sini ada peralatan untuk sehari-hari ya, untuk makan. Oke, nah ini ya guys ya. Terus kemudian ini merupakan rumah dari orang waktu itu ya. Nah, masih sederhana dan ini menggambarkan tentang suasana yang ada masa itu. Oke, ini tadi kita sudah temukan. Oh ya, ini ada lagi ya, ini tempat untuk makan. Terus kemudian di atasnya tadi ada ini ya, pedang ya. Nah, itu lagi ada pedang. Terus kemudian ada alat untuk makan ya guys ya. Terus kemudian ini suasana kondisi waktu itu. Jadi gimana ya, suasana seremnya waktu itu memang tergambar. Di sini ada kentongan ya yang digunakan untuk memberikan tanda. Oh ya, untuk ini ya, untuk museum ini juga tidak hanya menampilkan sesuatu yang ini aja sih, yang benar-benar peninggalan gitu, tapi juga ada game yang bisa digunakan di sini. Nah, ini gamenya memasangkan, terus kemudian ada game yang di sebelahnya lagi itu, yang ada di sebelah kiri. Nah, ini tentang perang-perangan. Nah guys ya, ini bisa digunakan untuk anak-anak, jadi biar nggak membosankan ya kalau belajar sejarah itu. Jadi seperti itu guys ya. Terus selanjutnya guys, di sini ada ini ya, ada patung, bukan patung ya, kayak semacam boneka yang bisa digunakan untuk foto-foto ya. Jadi seperti ini. Jadi kita sebagai pengunjung tidak dibiarkan untuk berlalu begitu saja, tapi kita juga bisa melihat-lihat di sebelah sini ya guys ya. Dan juga bisa untuk foto-foto. Dan untuk masuknya itu sangat murah ya guys. Untuk anak-anak itu hanya Rp1.000 ya, ini tahun 2020. Terus kemudian untuk dewasa hanya Rp2.000. Dan kita ngobrolin dulu tentang sejarah dari Benteng Fredebur ya. Benteng ini ternyata dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1760 atas permintaan Belanda. Nah, Belanda waktu itu meminta dengan maksud dan juga dalihnya untuk menjaga keamanan keraton, karena Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini merupakan Raja Yogyakarta yang pertama ya, dan waktu itu baru memulai pembangunan keratonnya ya. Dan untuk itu Belanda mengatakan bahwa untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya perlu dibangun sebuah benteng, dan status tanahnya itu juga miliknya keraton guys. Tapi sebenarnya di balik itu Belanda memiliki maksud tertentu, yaitu untuk mengontrol perkembangan yang terjadi di dalam keraton ya. Dan bentuk dari Benteng Fredebur sendiri itu merupakan ini ya, bentuk awalnya itu sangat sederhana ya. Temboknya itu dari tanah yang diperkuat dengan tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Terus kemudian bangunan di dalamnya, karena benteng sendiri itu merupakan semacam ini ya, semacam kota di dalam kota, maka di dalamnya itu ada, meskipun kotanya kecil ya, tapi dalamnya itu ada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk melengkapi para tentara atau mungkin orang
Belanda yang tinggal di sini. Jadi ada kayak semacam rumah atau ada kayak semacam taman dan sebagainya gitu ya, ada di dalam sini. Nah, bangunan dalamnya itu juga terbuat dari kayu ya dan bambu ya, dan atapnya itu dari ilalang guys. Terus kemudian ada W.H. van Ossenburg, ini seorang gubernur Belanda waktu itu mengusulkan agar benteng dibangun permanen ya, dan selesai tahun 1787. Tapi tahun 1867 ini rusak ya guys ya, sehingga harus diperbaiki lagi. Rusaknya itu karena gempa bumi guys. Terus kemudian untuk perjalanannya, tempat ini macam-macam ya. Pernah dijadikan untuk markas perjuangan. Terus kemudian ini ya, penjara juga ketika ada peristiwa G30 SPKI. Ketika itu memang ini ya, mungkin ya penjaranya itu kekurangan sehingga ini difungsikan. Oh ya, untuk tempatnya sendiri juga ada tempat untuk anak-anak juga guys ya. Nah, ini bisa anak-anak diajak untuk berinteraksi di sini. Jadi tidak statis saja, tapi juga ditampilkan kayak gini guys ya. Jadi ada anak-anak yang mewarnai, terus kemudian di scan, nah muncullah gambar-gambar seperti itu tuh kan. Gambarnya bisa bergerak. Jadi anak-anak yang datang ke sini, terutama anak-anak yang dari kelas-kelas kecil ya, dari taman kanak-kanak, terus kemudian playgroup gitu, bisa ini ya, bisa bermain di sini. Dan pokoknya tempat-tempatnya itu bukan tempat-tempatnya ya, tapi gambar-gambarnya itu masih ditentukan ya, karena nggak mungkin lah ini ya untuk menyediakan sendiri dari rumah. Jadi ini adalah tempat untuk bermain guys ya. Nah, di atasnya itu seperti itu, dan ini juga masih memanfaatkan ruangan yang ada yang dipertahankan ya, seperti itu, yang dipertahankan dari benteng Vredenburg. Oke, untuk ini untuk peresmian dari benteng Vredenburg ini sebagai museum itu tanggal 23 November ya 1992. Ini resmi menjadi museum khusus perjuangan nasional. Makanya nggak salah kan kalau tadi kita bisa melihat ada banyak ini ya, banyak peninggalan-peninggalan, diorama dan sebagainya itu tentang perjuangan nasional Indonesia ya, menghadapi penjajah, baik itu penjajah dari Belanda maupun dari Jepang guys ya. Oke, ini bangunannya seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada rumah-rumah lagi sebenarnya ya. Nah, itu bukan ini bukan bangunan baru, tapi ini bangunan yang lama yang sengaja dicat. Dan catnya itu harus sesuai dengan ini ya, kesepakatan dengan pihak ini ya, yang berkaitan. Nah, memang nggak sembarangan guys ya, ini harus ada konsultasi dulu dengan ini ya, mungkin Balai Cagar Budaya ya. Jadi nggak sembarangan langsung dicat begitu guys ya. Terus untuk gentingnya itu yang ada di atapnya itu, nah itu rencananya juga akan dikembalikan lagi ke bentuk awalnya guys. Kalau dulu itu seperti itu ya, dibuatlah seperti itu. Dan memang atap yang aslinya sekarang sudah nggak ada ya, itu sudah dihilangkan ya ketika zaman Orde Baru ya. Waktu itu memang ada ini ya, tentara yang memang ini ya, bergotong royong untuk memperbaiki tempat ini. Dan waktu itu memang nggak terlalu dipikirkan yang peninggalan bersejarahnya gitu, tapi ya sekarang ada usaha untuk mengembalikan lagi. Jadi kayak gitu guys. Oke, pokoknya kalau datang ke Jogja jangan lupa ya, karena di sini juga kadang-kadang diadakan kegiatan yang banyak banget katanya gitu. Ada musik dan sebagainya. Pokoknya yang seru-seru lah. Oke, pokoknya makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.